yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita itu kalau lewat malam 27, semangat itu mulai menurun, jemaah. Karena pikirnya udah selesai. Padahal boleh jadi Lailatul Qadar itu di malam 28. Boleh jadi di malam 29. Boleh jadi di malam 30. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak keluar dari tempat iktikafnya kecuali malam Idul Fitri. Kita kan enggak, selesai, sudah cukup. Ya, harapan di malam ganjil itu lebih besar. Harapannya lebih besar. Dan ganjil itu bisa dari belakang, bisa dari depan. Kemarin sudah kita bahas. Ya, gimana hitungan dari belakang? Nabi SAW mengatakan iltamisuha fi tis'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 9 malam yang tersisa. Kalau jumlah Ramadannya 29 hari, berarti 9 malam yang tersisa itu malam berapa? Malam 21. Hitungnya dari belakang. 29, ya, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Tapi kalau jumlah bulannya 30 hari, 9 malam yang tersisa tanggal berapa? Malam berapa? Coba dihitung. Malam 22. Malam 22. Makanya benar-benar para sahabat itu di malam 27 berharap. Tapi bukan selesai malam 27 kemudian santai ya. Selesai, sudah dapat Lailatul Qadar ya. Tadi malam mana sampai nangis-nangis gitu ya. Ana lihat mataharinya kok bener kayaknya Lailatul Qadar ya. Iya, ada harapan. Ada harapan yang nggak apa-apa kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tetap kita takut, kita cemas. Makanya hamba-hamba Allah itu ketika dia beribadah selalu di antara khauf dan roja. Dia berharap dapat, tapi dia cemas takut nggak dapat gitu loh. Karena memang kita tidak tahu pastinya gitu. Orang kalau awal malam 21 dilihat kayaknya malam 21 ini Lailatul Qadar. Nanti malam 23, loh kok kayaknya malam 23 gitu. Jadi dia terus hidup dalam kekhawatiran. Oleh karena itu full kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yang mungkin kemarin kita belum sempat untuk menghatamkan Al-Quran. Ada kesempatan. Yang kemarin belum sempat untuk berbagi, berbuka. Jadi jamaah usahakan kita itu punya ruh. Nah, ini yang kita bahas hari ini berkaitan dengan puasa dan berbagi, Ramadan dan berbagi ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi tangan di atas. Umpamanya masjid menyediakan berbuka, tidak apa-apa, ana bawa juga. Nanti waktunya berbuka bisa bagi-bagi sama temennya. Masjid tidak menyediakan gorengan, antum beli gorengan. Masjid tidak menyediakan es campur, antum beli es campur. Walaupun cuma 2 bungkus, antum makan sama kawan antum, sama temennya. Kalau kita lihat tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa itu apa? Awal Ramadan selalu dijelaskan sama khatib ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini mulai jarang didengar. Karena mau selesai. Tapi belum selesai loh. Ayat ini tetap berlaku. Apa tujuannya? La'allakum
tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di awal Ramadan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa di setiap malam itu ada yang menyeru. Setiap malam dari sejak dari sejak masuk awal Ramadan itu setiap malam ada yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai yang ingin kebaikan ayo gitu. Panggilan itu belum berhenti jemaah. Malam ini pun juga ada yang memanggil, yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil gitu. Besok malam juga seperti itu sampai Ramadan selesai. Bicara la'allakum tattaqun, kalau kita menghatamkan Al-Quran, dan harapannya semua menghatamkan sambil baca artinya. Ana sampai hari ini baca pakai arti, baik arti yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kadangkala ana lihat ada satu kata ini bahasa Arabnya ana faham, tapi bahasa Indonesia kadangkala ana nggak faham apa bahasa Indonesianya. Ana buka terjemahannya. Antum akan lewat ayat ini lagi nanti. Ayat lewat yang kedua kebayang sama maknanya. Lewat yang ketiga faham maknanya. Keempat, terus ketika kita membuka Al-Quran dan menghatamkannya berulang kali, insya Allah kita semakin bertambah keimanan kita. Kalau antum baca ayat-ayat tentang orang yang bertakwa, hampir selalu, bahkan mungkin selalu ada yang namanya sodakoh. Orang bertakwa itu rajin sodakoh. Orang bertakwa itu suka berbagi. Orang bertakwa itu suka menolong orang lain. Makanya kalau ada istilah orang ini berangkat haji berulang kali Ustaz, Masya Allah, umroh berulang kali, tapi tetangganya susah, nggak pernah dibantu. Ada yang nggak benar sama hajinya orang ini. Ada yang tidak benar dengan umrohnya dia. Kenapa? Kalau dia bertakwa, berbagi itu mesti ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yajtami' imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Tidak akan pernah kumpul iman dengan sifat kikir, nggak kumpul. Maka kalau antum merasakan bakhil ya, sulit untuk berbagi, berarti ada masalah dengan iman antum. Karena seharusnya nggak kumpul tuh sifat bakhil itu sama iman. Di firman Allah yang kemarin kita baca tentang diindahkannya syahwat buat manusia, puasa ini mengajarkan kita untuk mengontrol syahwat kita. Puasa ini membuat kita merasakan lapar. Orang kaya itu boleh jadi orang yang tidak pernah menikmati makan. Kok bisa? Nah, antum kasih mic-nya. Kenapa orang kaya kok jadi orang yang tidak bisa menikmati makan? Karena sibuk dengan pekerjaan. Bukan makan juga dia, masa walaupun sibuk tidak makan? Tetangganya. Karena makannya terburu-buru, kerjanya Kejarnya urusan kerjaan. Iya, Masya Allah. Kita lihat yang sesepuh ini mungkin sudah. Kenapa orang kaya itu kok bisa disebut orang yang nggak pernah merasakan nikmatnya makan, padahal makannya enak terus? Karena mungkin tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan makanan. Ya. Biasa. Kasih belakang, ada yang mau jawab di belakang itu. Nah. Kenapa Hisham? Karena orang kaya itu tidak pernah merasakan lapar. Ahsanta, Masya Allah. Tidak pernah orang betul, Masya Allah. Bapaknya kasih hadiah buat anaknya.
Nah, Hisham minta sama abahnya 100.000. Ya. Nah, orang kaya nggak pernah merasakan lapar. Belum lapar sudah makan lagi. Antum lihat mereka. Belum lapar sudah makan lagi. Dan kalau orang kaya makan itu ada banyak tahapannya, jemaah. Ada muqaddimah. Ya, habis muqaddimah ada makanan inti. Habis makanan inti ada khotimah. Sampai seperti itu, sampai bingung dia. Kita pernah bersama jamaah umroh itu masuk ke restoran Cina di Spanyol. Lapar ini jamaah karena nyari makanan halal susah di sana kan. Orang sudah dapat, makan. Sudah makan nih, ternyata itu baru muqaddimah jamaah. Nasinya baru datang, kata lu sudah kenyang gitu. Nanti setelah nasi datang baru datang yang namanya apa istilahnya? Dessert atau apa? Dessert itu. Penutupnya baru datang. Jadi dia nggak pernah merasakan lapar gitu. Maka di bulan Ramadan dia merasakan lapar. Antum bisa bayangin ya, dari lapar yang dia rasakan, dia kepingin makan semua makanan. Ingat awal Ramadan. Orang ketika buka pertama, apa yang ada di mejanya? Allahu Akbar. Ini semua enak jemaah. Ketika masuk sedikit, selesai sudah. Nikmat. Maka di sini ketika orang puasa itu dia bisa mengontrol nafsunya dan dia bisa merasakan lapar, tumbuh di dalam jiwa dia itu kepekaan dengan lingkungan yang ada. Dia jadi peka. Dia ngeliat orang lapar, kayak gitu rasanya lapar. Rasanya susah. Hanya makan sehari 2 kali, dia merasakan itu. Di surat Ali Imran ayat 14, 15, 16, 17, Anda akan bacakan. Allah mengatakan zuyina linnas, dihiasi untuk manusia, hubbus syahwat, cinta syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, kepada harta yang berlimpah dari emas, perak, kuda-kuda yang bagus-bagus, ternak, pertanian. Apa kata Allah? Dzalika mataul hayatid dunya. Itu kesenangan kehidupan dunia tuh. Istri, anak, harta. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah itu memiliki tempat kembali yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Allah katakan qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakan, kalian mau enggak aku kasih tahu yang lebih baik daripada kesenangan dunia tadi? Allah katakan apa? Lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Kita kepingin tahu nih, Allah sebutkan di sini di ayat 15 ini balasan buat mereka. Kriterianya setelah itu, apa yang mereka akan dapatkan? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Di sisi Tuhan mereka akan dapat surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Bukan air yang keruh, tapi sungainya dari madu. Antum lihat orang terkaya di dunia, siapa namanya? Elon Musk. Atau sudah kalah dia? Karena mereka ini naik turun, hari ini Elon Musk, besok fulan ya. Apakah dia punya rumah yang mengalir sungai madu di bawahnya, sungai khomer di bawahnya, sungai dari air yang segar, sungai dari susu? Nggak ada mereka, dan nggak bisa di muka bumi itu. Ini sebuah balasan di surga Allah Azza wa Jal, yang susunya tidak berubah, yang khomernya tidak memabukkan. Ini gambaran orang kaya itu biasanya kepingin punya villa lah.
Di mana-mana orang kaya itu biasanya akan bikin villa di tempat yang indah ya, tapi nggak ada tempat yang indah seperti surga Allah Azza wa Jal. Bahkan yang ada di surga itu tidak pernah terbetik dalam hati manusia, nggak ada, dari indahnya aja. Lalu Allah katakan khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana. Kalau kesenangan dunia, wanita, kalau enggak antum yang mati duluan, istri antum mati duluan. Kalau sama-sama enggak mati, apa yang terjadi? Sama-sama tuwek. Antum lihat, kesenangannya mulai turun. Sang suami semakin tua renta, istrinya juga seperti itu. Karena ini kehidupan dunia. Jadi kalau bicara kesenangan dunia, nggak ada kekekalan. Semakin tua semakin sakit-sakitan. Ya, ada orang yang fulusnya hampir 1 triliun jam. Hidup di mana? Hidup di rumah sakit jam. Hidup di rumah sakit ya, dengan peralatan yang banyak seperti itu. Tersiksa dia hidup. Dia tidak dapat menikmati hartanya. Karena itulah kenikmatan kehidupan dunia. Sedangkan di surga khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Akan tetap muda. Dan tidak ada tua di sana. Surga itu nggak ada rumah sakit. Di surga itu nggak ada toilet. Bayangin ya, di dunia ini kalau habis berbuka nanti tempat yang ramai mana? Nanti kita habis berbuka atau besok habis sahur, yang ramai mana? Yang ngantri toilet. Orang semua habis makan enak, dia dapat dampak buruk dari makan. Ternyata makan itu punya dampak buruk. Iya, dia harus mengeluarkan tempat itu. Di surga nggak ada. Yang ada kesenangan selama-lamanya. Lalu Allah katakan wa azwajum mutahharah, bidadari-bidadari yang disucikan. Karena nggak mau bahas detail ini jamaah. Kita puasaan ya, kita jaga nafsu. Azwajun mutahharah, ketika penghuni surga sedang bercengkrama bersama kawan-kawan dia ngobrol, tahu-tahu ada awan yang lewat. Disebutkan dalam beberapa athar nih jamaah, di tafsir Ibnu Katsir. Keluar suara dari awan tersebut. Kalian ingin apa? Kalian kepingin apa? Ya manusia, aku kepingin ini, kepingin itu. Sampai mereka mengatakan kita minta hujan bidadari, kata jamaah. Hujan bidadari itu jemaah. Subhanallah. Terus yang lebih penting dari itu waridwanun minallah, keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah ridho sama kita. Allah kalau sudah senang sama hambanya, apa yang diinginkan Allah berikan. Hidupnya tidak akan pernah menderita dan sengsara. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Allah katakan alladzina yaqulun rabbana innana amanna. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami beriman ya Allah, kami percaya dan yakin akan keberadaanmu, bahwa hanya Engkau yang pantas disembah ya Allah. Terus setelah menyatakan iman, orang bertakwa itu ngomong apa? Faghfir lana dzunubana. Orang beriman, orang bertakwa itu menyatakan keimanan tapi tidak sok suci, tidak sok paling benar, tidak. Mungkin karena dia iktikaf dia merasa lebih baik, tidak. Orang bertakwa nggak kayak gitu. Dia iktikaf malah dia mengatakan ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Dia mencari Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar. Doanya apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, Engkau cinta maaf ya Allah, maafkan aku ya Allah.
Nggak ada ujub dalam hati orang bertakwa, itu nggak ada. Yang Allah sebutkan pertama di sini, mereka mengatakan keimanan mereka, menyatakannya, lalu berdoa, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Itu harus ada jemaah bersama kita jemaah. Jangan sampai antum sudah berjuang merasa baik. Antum harus merasa banyak dosanya, karena memang kita banyak dosanya jemaah. Ini Allah sebutkan. Wa qina adzabannar. Subhanallah. Ditawarin surga, tapi ingat sama neraka. Ini orang-orang bertakwa nih, tahu ada surga Allah, tapi dia ingat lewat surga, mau masuk surga itu lewat neraka. Nggak ada ceritanya orang masuk surga tahu-tahu ada di surga. Nggak ada. Semua akan melewatin sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Allah mengatakan tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti melewati neraka. Kemudian itu sudah keputusan Allah yang tidak bisa dirubah. Para nabi pun melewatinya. Lalu Allah katakan tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nih orang bertakwa doanya mengakui dosa lalu mengatakan waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka ya Allah. Jadi memang beribadah itu harus ada harap-harap cemas. Lalu Allah sebutkan kriteria mereka, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Allahu Akbar. Mereka adalah orang-orang yang penyabar. Orang bertakwa itu penyabar. Maka di ayat lain sama-sama di surat Ali Imran, Allah menyebutkan ketika berbicara kriteria orang yang bertakwa, Allah katakan wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu orang yang menahan emosinya. Kita bakal diuji. Kita bakal diuji di keluarga kita. Kita akan diuji di tempat kerja kita. Kita akan diuji dalam kehidupan ini. Orang bertakwa punya gelar namanya as-sabirin. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah. Sebagian kita kadangkala merasa orang yang paling susah. Siapa di sini paling susah? Angkat tangan. Jamaah. Biasanya yang di sop pertama itu paling susah kata jamaah. Orang kalau susah itu sholatnya di sop pertama, kalau senang soft terakhir karena sudah senang. Jadi kalau lagi susah itu Allah mendekat gitu ya. Belum azan sudah di masjid. Sampai dia siapa yang azan? Kok belum azan gitu? Dari semangatnya dia. Tapi kalau sudah dikasih kenikmatan sama Allah kadangkala mulai nunggu qomat baru datang ke masjid. Allah katakan as-sabirin. Tuh kriteria orang yang bertakwa. Yang kedua, was-sadiqin, orang yang jujur jamaah dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, buat orang yang hidupnya susah, tidak punya modal untuk bekerja, nih, jadilah orang yang jujur. Kejujuran itu modal untuk menjalani kehidupan ini. Nabi Musa alaihissalam, beliau nggak punya duit sama sekali, tidak punya kenalan sama sekali ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir ya, menuju ke Madian. Apa modal beliau? Dapat anaknya orang dan dapat pekerjaan. Apa modal? Nggak kenal orang itu sama Nabi Musa. Walah Nabi Musa kenal sama orang ini dan belum jadi nabi. Atau jangan katakan, oh ya kan nabi, belum jadi nabi beliau. Masih orang biasa beliau. Beliau melihat dua orang wanita yang butuh bantuan, beliau bantu, selesai. Balik lagi tuh perempuan, dipanggil tuh untuk menjumpai bapaknya.
Setelah berjumpa sama bapaknya, perempuan itu mengatakan, ya abatistajirhu. Kok jadi gelap jemaah? Wahai ayahanda, pekerjakan dia. Pekerjakan dia. Ini anak mengusulkan kepada orang tuanya agar mempekerjakan orang yang baru dikenal, baru pertama kali ketemu. Tapi dia tahu kriteria orang itu dari awal perjumpaan. Inna khaira man istajarta. Sesungguhnya yang terbaik untuk dijadikan pekerja itu siapa? Al-qawiyu al-amin, yang kuat dan amanah. Maka jadilah orang yang jujur antum. Dan puasa ini mengajarkan kejujuran kepada kita. Bagaimana antum tatkala sendirian, antum jujur sama Allah, antum tidak makan apa-apa. Taib. Yang ketiga, wal qanitin, taat, patuh. Bukan pura-pura taat. Kita tahu jamaah, ada orang yang pura-pura taat. Kelihatannya soleh ya, Masya Allah. Ngomongnya nampak cahaya keimanan dari lisannya, tapi ternyata dia tidak taat. Dan orang-orang bertakwa itu di saat sendirian akan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, Allah katakan wal munfiqin. Ini yang berkaitan dengan tema kita. Orang bertakwa itu orang yang suka berinfak, suka berbagi. Jadi kalau nanti selesai Ramadan antum masih bakhil, masih sulit untuk berbagi dengan kerabatnya khususnya, sulit bersilaturahim, membantu orang-orang yang tidak mampu, maka ada masalah di sini. Sepertinya target takwa itu belum tercapai. Allah sebutkan di ayat 134 kalau tidak salah, di Ali Imran, ketika mensifati orang bertakwa, uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa itu tetap bertakwa dalam semua kondisi. Dia dalam kondisi lapang banyak hartanya dia berbagi, dalam kondisi senang dia berbagi, dalam kondisi susah tetap bantu orang. Tuh orang bertakwa nggak berubah jam. Makanya jangan pernah antum berpikir saya akan berbagi kalau saya mampu, kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah punya. Lo jangan. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, nggak punya apa-apa, datang pengemis wanita dengan 2 anak. Aisyah punya 3 butir kurma, hanya 3 butir kurma di rumahnya. Mungkin antum berpikir ya sayanglah 3 butir kurma lah buat anak sendiri. Enggak, sama Aisyah dikasihkan, diberikan kepada ibunya. Sama ibunya dibagi, 1 buat anaknya, 1 lagi anaknya yang 1. Makan nih karena kelaparan dimakan. Ibunya mau makan, 2 anak ini ngelihat kepada 1 kurma yang di tangan ibu, nggak tahan tuh ibu jangan. Dibelah 2 diberikan kepada 2 anak. Nggak punya apa-apa, berbagi. Jadi jangan nunggu kaya. Orang kalau sudah biasa berbagi, ketika kaya insya Allah lebih banyak lagi berbaginya dia. Taib, disebutkan di sini orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang suka berbagi dalam semua kondisi. Berbagi itu ya tidak harus harta. Apa? Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Kita tuh kadang-kala pelit dengan senyuman, sampai senyum aja pelit. Kecuali kenal baru senyum gitu kan. Ada orang yang Masya Allah jemaah, kalau antum melihat wajahnya itu kayak tembok gitu. Ya Allah, ini nggak dimintain fulus, enggak, senyum aja bakhil. Maka itu termasuk sedekah yang bisa dilakukan. Membantu orang, antum ngelihat Masya Allah, dulu ketika masih banyak orang jualan di Suwun tuh jemaah, tahu yang ibu-ibu jualan biasanya ditaruh di kepalanya itu. Dia biasanya kalau untuk naikkan lagi itu nggak kuat. Antum bantu dia naikkan ke kepalanya, sedekah. Subhanallah.
Betapa banyaknya pintu-pintu sedekah. Kemudian yang terakhir di sini sebutkan, Allah katakan, nih orang ini sudah sabar, orang ini sudah jujur, orang ini udah taat, orang ini suka berinfak. Orang bertakwa itu ditutup semua amal ketaatannya dengan wal mustaghfirina bil ashar, istighfar di waktu sahur, jemaah. Benar-benar hilang yang namanya ujub dari hati mereka. Mereka berbuat, mereka takut nggak diterima. Mereka berbuat takut ada banyak kekurangan. Apa yang dilakukan? Istighfar di waktu sahur. Maka kita di bulan Ramadan lihat, antum di waktu sahur apa yang antum lakukan? Makan, Ustaz. Sampai detik terakhir sebelum azan. Makan. Kapan istighfarnya? Selesai sholat malam, antum alhamdulillah dikasih petunjuk sama Allah, perbanyak istighfar. Ahibati fillah, bicara sedekah dan berbagi, Allah mengingatkan kita untuk bersedekah sebelum datang hari wa anfiqu mim ya ayyuhalladzina ya'tiya yaumun la bai'un. Sebelum datang hari yang tidak ada perdagangan. Orang punya harta buat apa? Uang kita itu baru berguna kalau kita belanjakan. Antum punya uang 1 triliun nggak ada gunanya. Kapan berguna uang antum? Kalau dikeluarkan. Beli bakso, keluar duit antum. Tapi bisa antum ngomong sama tukang bakso, Mas, saya punya uang 1 triliun, Mas, kata dia. Iya, mau apa, Mas? Mau bakso, ya beli. Kalau dia keluarkan baru berguna. Uang yang disimpan nggak ada gunanya. Makanya Allah katakan kalian infakkan, jangan sampai itu harta kalian kumpulkan nanti sampai datang hari tidak ada yang namanya perdagangan. Makanya bagaimana orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, apa yang dia katakan? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Yang pertama dia katakan setelah dia menyesal, hartaku nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Engkau walaupun orang kaya, kalau engkau mati engkau tinggalkan harta, nggak ada gunanya. Kapan berguna? Ketika disedekahkan. Makanya Allah sebutkan ya di surat Ali Imran, masih di Ali Imran ayat 91, Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada. Satu orang nih, orang kafir satu mati, kelak pada hari kiamat ketika dia melihat azab dia ingin menebus dirinya. Kalau dia punya emas sepenuh bumi ini, antum bayangin emas sejember kayak apa. Tapi kalau bumi ini semuanya emas, dia hendak menebus dirinya agar nggak diadab, nggak akan diterima. Jadi sedekah itu salah satu bentuk kita menebus diri kita. Antum tebus diri antum, punya rezeki tebus ya, terus dengan harta itu. Dan bagi orang yang puasa jangan lupa untuk zakatul fitr. Ya, jangan antum merasa sudah zakat mal nggak zakat fitri. Zakat harta itu berbeda dengan zakatul fitr. Zakat harta itu berkaitan dengan nisab dan berkaitan dengan haul. Kalau haulnya bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban antum keluarkan. Tapi zakatul fitr atau disebutkan zakat Ramadan itu kaitannya dengan puasa Ramadan yang dibayarkan makanan ya. Makanan pokok jumlahnya 1 sok. 1 sok itu dia tergantung makanannya apa. Beras juga tingkatannya beda-beda. Makanya kenapa bukan dibayarkan uangnya? Pendapat jumhur ulama bukan uangnya, karena memang makanan itu beda, nggak bisa ditentukan dengan uang makanan itu. Antum makan nasi basmati,
Kita tadi malam sahur apa? Mandi. Nasi basmati itu yang bagus 1 kilo 65.000. 1 kilo 65.000. Jadi kalau ditentukan berapa harganya, loh tergantung kan. Makanya kalau antum biasa nasi basmati, ya basmati berikan. Kayak di Arab mungkin nasi basmati, mungkin yang makannya kurma. Kurma itu harganya beda-beda. Iya, satu sok, sama-sama satu sok. Ini harganya 300 real. 300 real ini jamaah kali 4.000 berapa? 1,2 juta. Kurma yang kualitasnya bagus itu sampai 300.000. Ada yang 250 lah, 250 1 juta. Itu satu sok. Makanya tidak ditentukan berapa harganya, tapi makanannya. Karena makanan itu dari satu tempat ke tempat lain berbeda-beda, harganya berbeda, kualitasnya berbeda. Bayarkan kalau bisa ya di malam Id, pokoknya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebagian membolehkan sehari 2 hari sebelum Idul Fitr, dan masjid kita menerima ya, bagi jamaah yang mungkin bingung. Orang-orang yang perantauan itu kadang-kala bingung dia mau dikasihkan ke siapa. Kadang-kala ngasih ke tetangga, tahu-tahu dibalikin. Dia pikir dia berhak, ternyata dia merasa nggak berhak gitu loh. Seperti itu. Semuanya wajib ya. Yang punya makanan buat dia hari itu dan besoknya cukup buat dia, dan ada kelebihan dia bayarkan zakat fitrah untuk yang dia tanggung juga, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk pembantunya, selama semuanya hidup ketika matahari Ramadan terbenam. Mereka termasuk yang wajib untuk membayar zakat fitr. Tujuannya untuk membersihkan kekurangan-kekurangan kita, menyempurnakan ibadah puasa kita, dan memberi makan buat orang-orang yang miskin dan fakir pada waktu Idul Fitr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu.